Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Vika Rizky Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika wajib kelas 11 yang prinsip induksi matematika. Untuk pendahuluannya, di sini kalian harus mempelajari dulu notasi sigma. Kita mulai. Pengertian notasi sigma. Notasi sigma biasanya menggunakan simbol seperti ini. Ini salah satu huruf Yunani. Notasi sigma biasanya digunakan untuk menulis penjumlahan secara ringkas. Jadi untuk penjumlahan beruntun atau biasanya kita sebut deret, di situ kita tulis secara ringkas dengan menggunakan notasi sigma. Bentuk umum notasi sigma. Sigma UI, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N. Jadi di sini indeks I ini nanti akan berjalan dari 1 sampai N, di mana 1 ini yang di bawah ini merupakan batas atas, yang di atas ini yang di bawah ini merupakan batas bawah, yang di atas ini merupakan batas atas. Maka di sini sigma UI, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir ditambah UN ya. Jadi yang terakhir itu adalah batas atasnya. Yang pertama itu adalah batas bawahnya. Lanjut, cara mengubah sigma ke dalam bentuk deret ya. Jadi di sini biasanya dalam soal prinsip induksi matematika bagian barisan, di situ kalian disuruh mengubah bentuk sigma dulu. Mengubah bentuk sigma terlebih dahulu sebelum kalian membuktikan. Nah, di sini cara mengubah bentuk sigma ke deret. Nyatakan dalam penjumlahan lengkap dari sigma 2K, di mana K-nya sama dengan 1 sampai 5. Jadi di sini K-nya itu nanti akan berjalan dari 1 sampai 5. Berarti ada 5 suku ya. Berarti di sini sama dengan 2. Untuk K sama dengan 1 kita ganti K-nya 1. Ditambah untuk K sama dengan 2, 2 kali 2. Ditambah untuk K sama dengan 3, 2 kali 3. Ditambah untuk K sama dengan 4, 2 kali 4. Ditambah untuk K sama dengan 5, 2 kali 5. Jadi di sini K-nya berjalan dari 1 sampai 5. Maka sama dengan penjumlahan lengkap, tinggal kita kalikan saja. Berarti di sini 2 kali 1, 2, ditambah 2 kali 2, 4, ditambah 2 kali 3, 6, ditambah 2 kali 4, 8, ditambah 2 kali 5, 10. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Nyatakan dalam penjumlahan lengkap sigma K kali K plus 1 untuk K sama dengan 2 sampai 6. Jadi di sini batas bawahnya tidak 1, tetapi di sini batas bawahnya 2 sampai batas atasnya 6. Berarti di situ ada berapa suku? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 suku. Ya. Berarti di sini kita ganti. Untuk K sama dengan 2, maka sama dengan 2 dikalikan 2 ditambah 1. Untuk K sama dengan 3, 3 dikalikan 3 ditambah 1. Untuk K sama dengan 4, 4 dikalikan 4 ditambah 1. Untuk K sama dengan 5, 5 dikalikan 5 tambah 1. Untuk K sama dengan 6, 6 dikalikan 6 tambah 1. Tinggal kita hitung penjumlahan biasa ya. Berarti di sini 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 5 kali 6 ditambah 6 kali 7. Berarti di sini sama dengan 6 ditambah 12 ditambah 40 ditambah 4 kali 5, 20 ditambah 30 ditambah 42
sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Coba kita lanjutkan lagi. Untuk menghitung nilai sigma, hitunglah nilai berikut. Jadi untuk menghitung nilai sigma itu langkahnya sama seperti penguraian sigma tadi ke dalam bentuk penjumlahan. Cuma di sini catatannya untuk menghitung nilai sigma, hasilnya kita jumlah. Jadi di sini ada suatu bilangan. Jadi di sini tinggal kita jumlah, hasilnya 30. Nomor yang B tadi kita jumlah, hasilnya 110. Untuk selanjutnya mengubah deret aritmatika ke dalam bentuk sigma ya. Jadi ketika SMP kalian pernah belajar tentang deret dan barisan dan deret. Di situ kalian mengenal ada dua buah jenis barisan dan deret ya. Yang pertama itu adalah deret aritmatika, yang kedua deret geometri. Berarti di sini untuk rumusnya, untuk deret matematika di sini Sn atau suatu jumlah suku n pertama ya. Berarti di sini A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah A plus 3B dan seterusnya sampai A ditambah n-1B itu sama dengan sigma A ditambah n-1B untuk n-nya 1 sampai n. Jadi kita lihat ya di sini. Ini adalah suku pertama atau U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, suku keempat U4. Jadi untuk melihat apakah suatu deret itu merupakan deret aritmatika, tinggal kita lihat apakah perbedaan atau selisih ya, beda atau selisih antara suku kedua dikurangi U1 itu sama dengan suku ketiga dikurangi U2 sama dengan suku keempat dikurangi U3 atau sama dengan U5 dikurangi U4. Jadi di situ perbedaan atau selisihnya antara suku pertama dan kedua, suku kedua dan ketiga dan keempat itu perbedaannya sama. Coba untuk contoh pertama, nyatakan ke dalam bentuk sigma untuk deret 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15. Maka di sini penyelesaiannya kita lihat di sini. Langkah pertama kita mencari nilai UN dulu ya. UN itu rumusnya A plus N-1 kali B. Berarti di sini A-nya sama dengan suku pertama, A-nya sama dengan 1. Beda itu bisa dicari dari U2 kurangi U1, U3 kurangi U2 dan seterusnya. Berarti di sini U2 kurangi U1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka UN-nya itu tinggal kita masukkan rumus di sini. A berarti 1 ditambah N-1 kali B, bedanya adalah 2, berarti sama dengan 1 ditambah 2N-2. Kita pakai penguraian. N kali 2 berarti 2N, min 1 kali 2, min 2. Tinggal kita jumlah 2N ditambah min 2 kali min 2 dikurangi 1, 2N min 1. Nah, di sini kita lihat untuk deret aritmatika di sini sigmanya bentuk sigma UN untuk N sama dengan 1 sampai N. Berarti tinggal kita tulis sigma UN-nya 2N-1, batasnya 1 sampai, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti batasnya 1 sampai 8. Lanjutkan untuk contoh nomor 2. Nyatakan dalam bentuk sigma 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai 43 ditambah 43. Jadi di sini kita tidak tahu berapakah n-nya ya. Berarti kalau di sini jelas. Contoh seperti ini kita bisa menghitung n-nya ya. Kalau di sini kita tidak bisa menghitung n-nya. Jadi kita memakai cara yang berbeda ya. Langkah pertamanya di sini sama, tetap mencari rumus UN. Caranya seperti yang di sini. A-nya berarti suku pertama itu sama dengan 1 dengan beda
bisa dicari dari U2 dikurangi U1. Berarti U2-nya 3 dikurangi U1-nya 1 sama dengan 2. Bedanya sama dengan 2. UN rumusnya sama. Berarti di sini A ditambah N-1 kali B. A ditambah N-1 kali bedanya 2. Berarti 1 ditambah penguraian biasa ya, 2 kali N, 2N dikurangi 2 sama dengan 2N, 1 kurangi 2 negatif 1. Lanjut, setelah UN sudah ketemu, berarti di sini rumus UN-nya sama dengan 2N-1. Langkah kedua, menentukan banyaknya suku atau N-nya ya. Untuk menentukan banyak suku, kita tinggal masukkan saja suku terakhir. Suku terakhir di sini adalah UN, berarti UN itu sama dengan 2N-1 dengan suku terakhirnya 43. Berarti UN-nya kita ganti 43. 43 sama dengan 2N-1. 43 ini ke sini jadi plus 1 sama dengan 2N. 43 ditambah 1 44 sama dengan 2N, maka N-nya 44 tinggal dibagi 2. 22. Maka banyaknya suku antara 1 sampai 43 itu ada 22 suku. Maka bisa kita tulis 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai ditambah 43 sama dengan sigma UN. Berarti di sini 2N-1 dengan batasnya 1 sampai N-nya 22. Tinggal kita lanjutkan lagi. Kalau tadi mengubah deret aritmatika, sekarang mengubah deret geometri. Untuk mengubah deret geometri ke dalam bentuk sigma ya. Kalau deret geometri itu adalah perbandingan atau yang bisa kita sebut rasio. Jadi Sn atau jumlah suku ke N itu dirumuskan A ditambah A kali R ditambah A kali R pangkat 2 ditambah A kali R pangkat 3 dan seterusnya sampai yang terakhir ditambah A kali R pangkat N-1 ya. Di sini untuk menentukan notasi sigmanya berarti tinggal sigma UN, berarti sigma A kali R pangkat N-1 untuk batasnya N sama dengan 1 sampai N. Sama di sini U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai yang terakhir ini adalah UN. Sama seperti tadi ya sigma UN ya. Berarti di sini kita lanjutkan contoh yang kedua. Untuk contoh yang pertama, yang tipe pertama nanti yang tanpa menghitung N bisa dihitung N-nya sendiri, tidak perlu dicontohkan. Di sini saya akan mencontohkan untuk yang kita tidak tahu berapa banyaknya suku ya, banyaknya sukunya tidak diketahui, tidak bisa dihitung. Nyatakan ke dalam bentuk sigma 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 dan seterusnya ditambah 1/128. Untuk penyelesaiannya sama, yang pertama langkah pertama mencari UN-nya dulu ya. Kita lihat UN itu rumusnya A kali R pangkat N-1. Berarti di sini kita harus cari A-nya dulu. A itu merupakan suku pertama yaitu 1/4 R ya. Perlu diingat ketika kalian belajar waktu SMP tentang deret geometri, R atau rasio itu bisa dicari dengan rumus U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3 ya. Jadi di sini kita bisa mencari rumus UN itu dengan rumus ini ya. Berarti R sama dengan 1/8 U2 per U1 1/4 ya. Untuk perkalian pecahan berarti di sini 1/8 dikali yang bawah ini dibalik 4/1, maka 4/8 atau kita bisa tulis setengah. Maka UN-nya di sini bisa kita cari ya, berarti A 1/4 dikali 1/2 R-nya dipangkatkan N-1 sama dengan, nah di sini hati-hati karena setengah dan 1/4 itu 1/4 di sini adalah pangkat bilangan berpangkat 1,
setengah adalah bilangan berpangkat n-1, di sini mempunyai basic yang berbeda, jadi tidak bisa dikalikan secara langsung. Kalau di sini kalian mengalikan 1 kali 1 dikali 4 kali 2 1/8 pangkat n-1, itu salah ya. Jadi di sini basicnya harus kalian samakan ya. Ingat ini pelajaran SMP dulu juga. A pangkat P dikali A pangkat Q ini sama dengan A pangkat P plus Q. Berarti di sini harus kalian samakan basicnya. Di sini ada 1/2, berarti di sini kita samakan ya. 1/4 itu bisa kita tulis menjadi setengah pangkat 2. Ini sama ya, dikali setengah pangkat n-1. Berarti di sini sudah dalam bentuk sifat ini ya. A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Berarti di sini basicnya sama, setengah dipangkatkan P ditambah Q. Berarti ini tinggal ditambahkan 2 ditambah N dikurangi 1. Berarti N 2 kurangi 1 plus 1. Jadi di sini UN-nya sudah ketemu, setengah pangkat N plus 1. Untuk langkah kedua sama seperti tadi, kita mencari N-nya ya. Di sini kita mencari N-nya. UN sama dengan setengah pangkat N plus 1 ya. UN-nya di sini kita lihat. Ini ya, UN-nya di sini. 1/128 sama dengan setengah pangkat N plus 1. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kita ingat lagi pelajaran SMP juga. Jika ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka nilai Fx sama dengan nilai Gx. Tapi di sini dengan catatan apa? Basicnya sama. Ya, bilangan basic untuk bilangan berpangkatnya sama. Berarti di sini kita harus ubah 1/128 kita ubah ke dalam bentuk setengah berpangkat. Coba kita hitung ya. 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 128. Berarti 1/128 bisa kita tulis setengah pangkat 7 ya. 1 pangkat 7 itu 2 pangkat 7, 128. Ini kita tulis setengah pangkat 7, itu sama dengan setengah pangkat N min plus 1 ya. Jadi setengah pangkat 7 sama dengan setengah pangkat N plus 1. Ini sudah dalam bentuk ini, basicnya sama. Maka nilainya Fx sama dengan Gx, maka 7 itu sama dengan N plus 1. Maka N-nya sama dengan 7, ini pindah ke sini jadi min 1, berarti 7 kurangi 1 sama dengan 6. N-nya sama dengan 6. Maka bisa kita peroleh N-nya sudah ketemu 6, berarti di sini batas atasnya 6. UN-nya sudah ketemu setengah pangkat N plus 1. Maka 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 1/128 sama dengan sigma 1 batas 1 sampai N. Berarti di sini batas 1 sampai 6 dengan UN-nya setengah pangkat N plus 1. Kita lanjutkan sifat-sifat notasi sigma. Jadi jika ada sigma A di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N, ini bisa sama dengan sama dengan N kali A. Misalnya seperti ini. Jika ada sigma 9 I sama dengan 1 sampai 8. Berarti ini sama dengan 9 dikali 8, 72. Atau sigma N di mana I-nya sama dengan 1 sampai 7. Di sini N indeksnya di sini I, berarti ini tidak berkaitan. Berarti tinggal kita kalikan. N kali 7, 7N. Lanjut sifat yang kedua. Sigma K kali UI di mana I-nya sama dengan 1 sampai N, maka bisa kita tulis K-nya kita keluarkan, K dikali sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai N. Lanjut sifat yang ketiga. Sigma UI plus minus VI
untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma UI untuk I1 sampai N plus minus sigma VI untuk I sama dengan 1 sampai N. Untuk sifat yang keempat, sigma UI plus minus VI dikuadratkan untuk I sama dengan 1 sampai N. Berarti ini sama dengan, bisa kita tulis, sigma UI dikuadratkan untuk I sama dengan 1 sampai N plus minus 2 kali sigma UI VI untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah, ya di sini harus plus ya, sigma VI dikuadratkan untuk I sama dengan 1 sampai N. Jadi di sini kita menggunakan bentuk A plus B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A min B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti kalau ada A plus minus B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat. Lanjut, untuk sifat yang kelima, jika ada sigma UI di mana I-nya sama dengan 1 sampai N ditambah sigma UI ditambah untuk I sama dengan M plus 1 sampai N, ya. Di sini saling berurutan. Ya. Berarti ini sama dengan sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai N. Contohnya seperti ini. Jika ada sigma UI batasnya 1 sampai 5 ditambah sigma UI batasnya 6 sampai 10, ya. Berarti di sini batas bawah 1, batas atas 5, batas bawah 6, batas atas 10. Itu bisa kita tulis sigma UI untuk batas 1 sampai 10. Sifat nomor 6, sigma UI I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma UI plus 1 untuk I sama dengan 0 sampai N min 1 sama dengan sigma UI min 1 untuk I sama dengan 2 plus 1. Jadi kita lihat ya di sini ya. Di sini indeksnya ya, untuk indeksnya di sini ditambah 1 tetapi batasnya berkurang 1. Atau di sini indeksnya berkurang 1 tetapi batasnya bertambah 1. Sama nanti jika indeksnya berkurang 2 batasnya bertambah 2. Jika indeksnya berkurang 3 maka batasnya bertambah 3. Jika indeksnya bertambah 5 batasnya berkurang 5. Karena kalau kita masukkan di sini misal ini UI, I-nya 0, U 0 plus 1, berarti 0 plus 1, 1, berarti U 1, sama ya. Sampai batas atasnya N-1 plus 1, berarti N-1 plus 1, N, sama. Kita masuk contoh. Contoh, buktikan sigma 2I plus 3 dikuadratkan dengan batas I sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan 4 kali sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah 12 kali sigma I untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah 9N, ya. Coba kita lihat bentuk ini, sigma 2I plus 3 dikuadratkan, ya. 2I plus 3 dikuadratkan di sini, ini sama dengan bentuk sigma ini, ya. Berarti sama dengan sigma U1 dikuadratkan. Berarti di sini U1-nya. U1. 2I dikuadratkan berarti 2 pangkat 2 4 I kuadrat ditambah, karena di sini tandanya tambah berarti di sini tandanya tambah, plus 2 kali sigma UI VI. Berarti 2 kali sigma UI VI, berarti tinggal dikalikan 2I kali 3, 6I ditambah sigma
VI dikuadratkan, VI-nya ini berarti sigma 3 dikuadratkan 9. Terus tinggal kita lanjutkan di sini ya. Ini kita lihat sifat yang kedua. Jika ada sigma KUI itu sama dengan K-nya keluar, K kali sigma UI. Berarti di sini 4-nya bisa kita keluarkan, 4 kali sigma I kuadrat. Ditambah sama di sini 2 kali sigma 6I, berarti 6-nya kita keluarkan, 6 kali 2 12 sigma I untuk I 1 sampai N. Kemudian yang terakhir ditambah sigma 9 untuk I 1 sampai N. Coba kita lihat di sini, sigma dari suatu konstan berarti tinggal kita kalikan dengan batasnya. Berarti sama dengan 9 kali N. Terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Cukup sekian pertemuan hari ini. Bisa ditanyakan jika ada yang belum paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.